Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita bisa berzumpa ya dalam suasana yang sangat nikmat ya, suasana penuh keimanan, dalam kesehatan, dan juga mudah-mudahan waktu yang kita curahkan pada hari ini terhitung sebagai amal soleh, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara kekuasaan dan perubahan sosial ya, dan dihubungkan dengan tugas intelektual, maka kita bisa ingat dua hal. Yang pertama adalah sebuah hadis dari sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya ya, apa saja jenis-jenis ahli ibadah itu. Maka kata beliau, ahli ibadah itu ada 3 macam ya. Ada yang pertama itu orang yang ibadah seperti ibadahnya para budak ya. Artinya para budak itu beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang wajib-wajib dan dia pun nggak menikmati. Yang kedua adalah ibadahnya para pedagang ya. Pedagang itu dia akan bersemangat ketika ada untung ya. Sekalipun biaya sudah tercukupi, sudah BEP, tapi dia akan bersemangat, dia kerjakan yang nafilah-nafilah. Tapi kalau tidak disebutkan dengan jelas pahalanya berapa ya, maka dia kurang bersemangat. Tetapi yang ketiga adalah ibadahnya orang merdeka. Ibadahnya orang merdeka itu orang yang sebenarnya tidak peduli berapa pahala yang diberikan Allah ya, tidak takut dengan ancaman kalau meninggalkan kewajiban, tetapi dia beribadah semata-mata karena jiwanya merdeka, karena dia cinta kepada Allah. Nah, ini adalah ibadah orang-orang merdeka, ibadahnya orang-orang yang memiliki ilmu, ibadahnya para intelektual. Ini dari asar ya, dari satu riwayat yang dikisahkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada seorang pemikir abad 20 namanya Alvin Toffler ya. Alvin Toffler itu bercerita tentang kekuasaan. Ada 3 jenis kekuasaan. Ini hampir sama ternyata dengan yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Saya nggak tahu apakah Toffler ini membaca hadis tadi apa tidak ya, baca atar tadi apa tidak. Jadi menurut Alvin Toffler ya, there are 3 types of power ya. Ada 3 jenis kekuasaan. Yang paling pertama itu adalah the power of muscle atau kekuasaan fisikal ya, kekuasaan fisikal. Kekuasaan fisikal itu kekuasaan dengan ketakutan, the power of fear ya. Kekuasaan untuk menakut-nakuti, dan itu sifatnya instan ya. Bisa selama orang punya kekuatan itu ya, itu bisa cepat sekali didapatkan ya. Tapi ini berkualitas yang paling rendah ya. Dan ini dimiliki oleh semua penguasa otoriter atau diktator ya. Dari zaman antik seperti Caligula ya, Caligula itu salah satu kaisar Romawi yang paling kejam, dia membunuh banyak sekali rakyatnya sendiri ya. The power of fear. Yang kedua adalah Hitler dan Mussolini ya. Ada fotonya berdampingan, Hitler dan Mussolini, 2 diktator yang paling kejam di abad 20 ya. Dan yang ketiga adalah Stalin ya, diktator di Uni Soviet. Nah, mereka mendapatkan kekuatannya dengan fear. Ya mungkin pas awal-awal ada cara lain juga ya, tetapi setelah begitu mereka berkuasa, mereka menteror rakyatnya sendiri ya. Rakyat yang ketakutan akhirnya terpaksa taat, terpaksa tunduk ya. Mereka yang ingin melawan pun akhirnya dihabisi oleh rekan-rekannya sendiri. Karena rekan-rekannya itu takut juga ya, takut ketahuan ya, tahu membantu ya, ini cepat didapatkan ya, dan setiap negeri yang penduduknya atau rakyatnya level berpikirnya masih rendah, mereka mengandalkan tipe kekuasaan yang pertama. Maka kalau kita melihat di Nusantara ini banyak mitos-mitos kesaktian ya. Orang dulu raja-raja itu sakti. Coba kalau kita berpikir agak berserius, agak mendalam, kita heran ya. Kalau sakti kenapa bisa dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun ya. Padahal ternyata itu adalah mitos ya. Mereka sakti, nggak sakti tapi mereka memerintah dengan
kekuasaan atau kekuatan teror ya, kekuatan ketakutan. Yang kedua, menurut Alvin Toffler adalah the power of money, kekuasaan finansial. Ini seperti tadi Sayyidina Ali mengatakan ini ibadahnya para pedagang. Nah, ini kekuasaan yang berkualitas sedang. Orang bisa berkuasa kalau dia punya uang. Dengan uang dia bisa membayar banyak hal ya. Dia bisa membayar orang untuk membuat partai atau bisa membiayai semua partai ya. Itu karena di Indonesia sekarang investasi yang paling menjanjikan itu adalah investasi politik. Jadi semua partai disumbang. Jadi siapapun yang menang nggak masalah ya, karena dia juga akan kebagian. Nanti selain ke partai dia akan menyumbang media massa. Dia juga akan menyumbang, ya kata menyumbang agak halus ya, kata membeli ya. Dia akan membeli media massa. Dia akan membeli intelektual. Nah, intelektual yang dibeli oleh mereka untuk bicara sesuai pesanan mereka. Kemudian dia juga akan membeli undang-undang ya, akan membeli apa yang akan terjadi di DPR, di parlemen. Ya. Kalau di DPR buntu dia akan membeli di eksekutif ya, dengan perpu. Ya. Kalau di perpu gagal juga dia akan membeli di pengadilan, di yudikatif. Ini kekuasaan yang real, kekuasaan finansial ya. Cuma ini suatu saat akan habis juga. Tidak ada yang langgeng dalam kekuasaan seperti ini. Dan inilah yang dimiliki oleh demokrasi dan oligarki saat ini ya. Jadi ya orang mudah digerakkan dengan uang ya, dengan ya tadi nggak cuma membiayai partai tapi juga membiayai atau membeli pemilihnya ya. Sama ada sebuah buku dari Greg Palast ya. The Best Democracy Money Can Buy. Menarik ini buku ini. Nah, saudara sekalian, yang ketiga adalah the power of mind. Ya, ini kekuasaan intelektual. Ya. Atau kita sebut dengan qiyadah fikriyah. Ya. Ini kekuasaan revolusioner sejati. Ya. Kekuasaannya para nabi. Ya. Kekuasaan yang berkualitas tertinggi dan paling awet selama pemikiran ini ditransfer. Ya. Ini sejarah sudah membuktikan. Ya. Inilah kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh Gandhi misalnya. Atau oleh Nelson Mandela. Dan tentu tidak kita lupakan kekuasaan yang didapatkan oleh Rasulullah. Jadi meskipun Rasulullah itu nabi, ya, dia dikawal oleh malaikat Jibril, ya, dia langsung bisa berdoa kepada Allah, tetapi metode yang dia lakukan sepanjang perjuangannya itu adalah metode intelektual, qiyadah fikriyah. Dia tidak menggunakan hal-hal yang ajaib yang tidak bisa diulangi oleh manusia. Ya. Rasulullah ya, Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan atau mukjizat seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa atau Nabi Isa. Tetapi dia menggunakan pemikiran. Ya, menggunakan pemikiran yang sumbernya adalah wahyu. Ini sangat berbeda. Nah, the power of mind ini paling awet selama ditransfer. Tapi begitu transfer pemikiran ini berhenti, tidak berjalan, maka pemikiran ini akan hilang dan kekuasaan itu akan runtuh. Ya. Dan transfer inilah yang disebut dengan tarbiyah dan dakwah. Tarbiyah selama dia diajarkan ke anak-anak kita, ya, tarbiyatul aulad, dan dakwah selama dia disebarkan ke orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana relasi antara cendekiawan dan perubahan sosial, ya, dan dinamika politik keusahaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang kita sebut dengan cendekiawan atau intelektual itu adalah akademisi yang peduli urusan masyarakat. Beyond academic way. Seorang akademisi sekalipun dia punya jurnal 1000 biji, jurnal terindeks Scopus 1000 biji, sekalipun dia punya paten 100 biji, ya, sekalipun dia banyak sekali karya-karya saintifiknya, capaian-capaian saintifiknya, tetapi selama dia hanya peduli dengan bidang disiplin ilmunya, tetapi kurang peduli dengan urusan masyarakat, hakikatnya dia bukan cendekiawan. Hakikatnya dia bukan intelektual. He is just academic person, but not intellectual person. Yang kedua, tugas intelektual di masyarakat itu yang paling prinsip, paling penting adalah mencerdaskan masyarakat. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat ini hanya bisa maju ya itu kalau cerdas. Ya.
Maka tugas intelektual itu adalah mencerdaskan masyarakat. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya. Dan bila perlu memimpin sikap perlawanan. Ini yang saya garis bawahi adalah sikap, ya. Bukan perlawanan fisik, bukan, ya. Tapi sikapnya. Dia berbeda pendapat dengan orang-orang yang tidak cerdas. Nah, ini opposition to the dummies, ya. Opposition to the stupid people. Bukan selalu oposisi terhadap penguasa, bukan. Ini sikap perlawanan. Nah, memang kadang-kadang stupid people itu ada di kekuasaan, ya. They has just take the powers. Nah, itu perlu kita memimpin sikap perlawanan tersebut, ya. Bukan sekedar perlawanan, tapi ini perlawanan dengan kecerdasan. Yang kedua adalah memberi peringatan terhadap penguasa. Saudara ingat di surat Al-Ghasyiyah, ya, itu ada ayat-ayat yang terkait dengan akademis, ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, ya. Di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 Allah berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini Allah kan mempertanyakan kita, mengapa kalian tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Jadi memperhatikan unta itu kan to observe, ya, to observe the camel, ya. Ini kan sikap seorang saintis ketika dia mengamati, ya. Karena observasi itu, ya, itu sesuatu yang paling mendasar, ya, dalam dunia ilmiah, ya. Nah, demikian juga setelah unta maka mengamati langit, setelah itu mengamati gunung-gunung, ya, dan setelah itu mengamati bumi. Kemudian di Al-Zan di ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi seorang cendekiawan itu harus memiliki keyakinan bahwa tugas dia itu memberi peringatan. Ya. Kita bukan penguasa. Ya. Mungkin kita juga kalau diberi amanah sebagai penguasa mungkin kita nggak sanggup juga. Ya. Tapi bukan berarti terus karena kita sendiri nggak sanggup menjadi penguasa terus kita nggak memberi peringatan pada pemberi penguasa. Ya. Dan yang ketiga adalah memberi pertimbangan kepada pengambil keputusan. Ya. Ini ketika penguasanya tidak mempersekusi para intelektual, ya, dia bersikap netral, ya. Itu kita bisa memberikan pertimbangan. Oh ya, bahwa mungkin keputusan yang dihadapi pilihan-pilihan yang dihadapi penguasa itu sangat dilematis, ya. Maka seorang intelektual itu memberi pertimbangan kepada mereka. Tentu saja pertimbangan yang cerdas, ya. Maka tugas mencerdaskan masyarakat itu memang sangat penting karena ketika kadang-kadang seorang pemimpin, seorang penguasa itu tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk mempertimbangkan hal ini, maka dia kemudian lari kepada politik, ya. Dalam arti lari kepada mana pilihan-pilihan keputusan yang disukai masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya nggak cerdas, tentunya masyarakat akan kebingungan juga, ya, dan akan mengambil keputusan yang akan mendukung keputusan yang salah juga. Oleh sebab itu, memberi pertimbangan kepada pengambil keputusan itu harus dilakukan bersamaan dengan mencerdaskan masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya mendukung pertimbangan atau pilihan-pilihan keputusan yang tepat, ya. Dan para pengambil keputusan, para penguasa itu merasa percaya diri karena mendapat dukungan politis dari masyarakat. Nah, itu saudara sekalian, ya. Jadi intelektual itu adalah suluh umat, ya, memimpin umat dengan pemikirannya. Jadi kalau kita bicara qiyadah fikriyah, bicara kekuasaan yang berdasarkan pemikiran, the power of mind, maka inti dari the power of mind itu adalah kaum intelektual. Sedangkan the power of money adalah kaum pengusaha. The power of fisik, ya, the power of muscle adalah militer. Tiga ini memang harus bersamaan. Ya. Tiga ini harus berjalan bersama. Kalau tiga ini tidak bersama, pasti akan sulit. Dan yang paling memimpin ini adalah pemikiran. Rasulullah ketika berangkat berjuang, beliau belum memiliki kekuatan. Beliau belum memiliki finansial. Belum. Ya, ada sedikit harta yang disedekahkan oleh istrinya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi intinya Bunda Khadijah pun kan
mendukung itu karena pemikiran ya, bukan sekedar karena yang memperjuangkan adalah suaminya, bukan. Tetapi siapapun yang telah mereguk pemikiran yang cemerlang dari Islam, maka dia akan memberikan segalanya. Seorang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang terkaya di Makkah itu memberikan segalanya. Bencana pada masyarakat adalah saat mereka kehilangan pemikirannya. Ini terjadi pada umat hari ini. Lebih-lebih di Indonesia. Umat ini kehilangan pemikirannya. Sehingga mereka tertuju kepada figur. Kita ingat orang yang receh ya, orang yang remeh. Mereka berbicara tentang figur, tentang tokoh. Ya. Maka acara-acara gosip itu laris sekali di televisi kita. Karena memang tingkat pemikiran kita itu sangat rendah. Tingkat pemikiran umat saat ini sangat rendah. Yang dibicarakan figur. Baru kalau kemudian agak naik sedikit, yang dibicarakan peristiwanya. Oh, ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Kadang sudah agak mendingan. Tetapi umat yang daya pikirnya tinggi, mereka membicarakan ide, membicarakan gagasan, membicarakan konsep. Ketika ide ini sudah hilang, maka tugas dari intelektual adalah mengembalikan ide ini. Karena ketika ide ini hilang, ya, pemikiran ini hilang dari masyarakat, maka masyarakat itu kehilangan juga inspirasi yang akan membawa mereka berani, akan membawa mereka maju. Coba bayangkan, dulu negeri ini negeri yang kaya dengan pahlawan. Tetapi kenapa kok sampai sekian lama bisa dijajah? Ya karena mereka kehilangan keberaniannya. Kenapa kok kehilangan keberaniannya? Karena mereka pemikiran yang membuat mereka berani itu hilang. Lagi-lagi pemikiran. Nah sekarang penjajah sudah pergi, tapi kok masih dijajah secara tidak langsung. Nah ini kita perlu pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Tidak cukup hanya pemikiran yang sesaat membuatnya berani, tetapi juga pemikiran yang akan membuat kemajuan. Nah, jadi yang terpenting adalah pemikiran yang pasti membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan membangun sistem peradaban yang lengkap. Dan itu tidak lain adalah pemikiran Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tugas sejarah bagi setiap intelektual Muslim adalah membawa kembali pemikiran Islam, pemikiran yang berdasarkan akidah Islam, pemikiran yang bersumber kepada Kitabullah wa Sunnah Rasul, kembali kepada umat, mencerdaskan mereka, mencerdaskan juga orang-orang yang akan mereka tunjuk sebagai penguasa. Dan insya Allah dengan bersama-sama, dengan berjamaah kita bisa melakukan itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.